Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah sepeda. Ini adalah Stratos S5 Disc yang terbaru. Jadi di versi yang 2021 ini Stratos S5 mengeluarkan dua jenis Polygon mengeluarkan dua jenis Stratos S5, satu yang menggunakan rim brake dan satu yang menggunakan disc brake. Nah, seperti apakah sepedanya kita akan coba review. Tapi sebelumnya saya akan informasikan bahwa harga Stratos S5 ini kalau price listnya Polygon sih 15 juta, sekitar 15 jutaan ya. Kalau di pasar dengan kondisi kelangkaan barang yang saat ini terjadi ya saya nggak tahu, mungkin bisa di atasnya. Nah, apa aja yang kita dapat dengan 15 jutaan? Mari kita cek. Kita akan mulai perhatikan dari sisi framingnya dulu, dari sisi finishing catnya dan juga sisi finishing framenya. Kita akan mulai dari welding teknologi yang dipakai Polygon. Ini adalah tulisannya Stratos. Kemudian di sini ada tulisan S5, Stratos S5. Oke. Di sini adalah ciri-cirinya yang menggunakan smart welding dan tidak smart welding, dan juga ada di sisi yang di depan, yang di sini. Nah, kalau ini sudah sama halusnya dengan yang ada di Stratos S4 maupun S3. Ini sama ya, dengan S3 pun juga sudah kayak gini finishingnya. Welding depannya ini sudah kayak gini, udah halus banget. Nah, tapi yang beda di sini, di Stratos S3 dia di sini masih kelihatan sambungan-sambungan lasnya itu. Tapi di Stratos S5 ini ternyata sudah diperhalus lagi sama Polygon. Di sini masih menggunakan stiker yang ditutup sama seat clamp, jadi kelihatan ada aksen merah di sini. Oke, size sepeda ini adalah L. Dan ternyata seluruh size sepeda yang baru itu nggak ditempel stiker kemudian ditutup clear, tapi clearnya aja dan ditempel aja. Jadi sangat wajar kalau stikernya itu kayak miring-miring, karena emang ini bukan merupakan project dari sepedanya. Oke, di sini ada tulisan S5, kombinasinya silver, hitam, sampai di sini hitam. Kemudian weldingnya di sana juga sudah dihaluskan lagi, udah lebih halus daripada S3. Kemudian ada warna merah di sini. Oke, catnya halus. Ini sama halusnya dengan yang di Stratos S3. Nah, ini saya bisa pastikan ini adalah stiker ini ternyata. Ini juga batas-batasnya ini sepertinya stiker, tapi clearnya cukup tebal, jadi ini halus, sudah lebih halus daripada Stratos S2 ya. Kalau sama Stratos S3 sih ini sama nih, kualitas finishingnya sama dengan Stratos S3. Oke, bagian ujung dari lengan ayunnya juga sudah lebih halus, sudah lebih rapi lagi, sudah sangat proper. Dan di sini ada stiker untuk chainstay-nya, melindungi ini dari kotoran yang ada di rantainya. Kemudian ada dua bidon di sini dengan full taper headset. Ini diklaim sama Polygon dia sudah menggunakan tapernya itu bener-bener full. Jadi kalau S3 itu masih pakai taper yang masih belum bisa disebutkan secara gamblang sama Polygon, tapi kalau S4 S5 udah taper. S7 juga kemarin yang saya review. Nah, forknya karbon. Teman-teman bisa lihat bahwa ini bunyinya lebih mendekati karbon daripada alloy. Jadi kalau yang di S3 S2 itu masih kerasa alloy banget. Kalau ini udah kerasa banget kalau dia itu banyak komposit karbonnya. Sini ada logo P Polygon dengan ujung forknya yang cukup unik. Jadi dia itu ujung forknya nggak terbuka, tapi dia ada lubang di sini. Jadi otomatis kalau kita mau lepas rodanya, ini harus dibuka dulu dengan kunci L, QR-nya, kemudian baru bisa dibuka. Oke, mungkin ini konsekuensi karena dia pakai disk di sana. Oke, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa jarak dari pangkal forknya sampai bannya itu deket banget. Nah, ini hampir sedekat yang saya pernah review itu
di Helios ya. Helios itu segini juga kayaknya, tipis banget jaraknya. Oke. Kemudian kabel untuk remnya, untuk disc brake-nya itu masuk di sini dan keluar di sini. Nah, keluarnya di sini. Jadi dia langsung masuk ke disc brake-nya. Keren ini. Jadi kelihatan sangat rapi dan sangat proper sekali. Oke. Keren. Oke. Nah, itu tadi adalah review atau ulasannya dari sisi welding dan finishing catnya. Nah, kita sekarang akan mencoba melihat group set yang dipakai, kemudian ban, rim, dan beberapa aksesoris yang ada di sepeda ini. Kita akan lihat dulu dari aksesoris-aksesoris utama yang menempel. Kita akan cek mulai dari seat post dan sadelnya. Seat postnya dia menggunakan Entity Sport. Ini Entity Sport. Ukuran seat clampnya adalah 31,8 biasanya. Oke, lalu sadelnya menggunakan Entity Flak. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ini adalah Entity Flak 2, Entity Flak Technology. Jadi dia lebih halus permukaannya dan juga lebih lembut. Nah, ini menghindari sakit di selangkangan yang biasanya dialami kalau teman-teman pakai Stratos S2 atau S3. Bentuk sadelnya pun juga lebih aerodinamis, ya lebih kecil di sini. Beda dengan yang Entity Stratos S3 yang dia lebih panjang dan lebih mirip sadel MTB daripada sadel road bike. Kalau ini udah memang didesain buat road bike kayaknya. Oke, sadel seat postnya Entity. Kemudian headsetnya dia menggunakan FSA. Polygon masih mempertahankan menggunakan FSA yang sebelumnya itu ada sebenarnya di Stratos S3 dan S3, S4 dan S5. Tapi di S3 yang terbaru dia udah nggak pakai FSA lagi. Di sini dia pakainya Polygon. Stemnya Entity Sport. Di sini juga droppernya menggunakan Entity Sport. Karena ini size-nya L, droppernya ini semestinya ukurannya 42 cm. Kalau S dan M dia 40 cm. Ini 42 cm. Oke, itu beberapa perangkat utama yang menempel di sepeda ini. Nah, ini cuma abal-abal aja nih, ala-ala nih, battle cage ala-ala. Oke, kita akan coba melihat ke sisi sekarang grup setnya. Grup setnya yang dipakai 105, Shimano 105. Sini ada tulisan Shimano 105 drifternya. Sini juga Shimano 105 dengan bar tip yang lumayan premium. Ini mirip-mirip dengan yang dipakai di Stratos S7 bar tipnya. Keren. Kemudian kabel yang dipakai dia menggunakan kabelnya jack wire. Jadi ada dia menggunakan Shimano Sys, cuma dia pakai adjusternya pakai jack wire. Nah, ini memastikan bahwa shifting teman-teman untuk sepeda ini smooth. Sama dengan yang dipakai di Stratos S3 Helios C3 saya. Kalau di Stratos dia di sininya masih pakai belum jack wire. Ada adjusternya tapi bukan adjusternya merek jack wire. Oke. Inner kabel masuk ke sini. 2 di sini, 1 di sini masuk. 21. Kemudian dia FD-nya menggunakan Shimano 105. Cranknya juga Shimano 105. Kemudian ya, BB-nya juga menggunakan Shimano 105. Oke, kemudian rantainya menggunakan KMC 11 speed. Jadi ini kita akan coba lihat sprocketnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ini 11 speed. Kombinasinya adalah, kita coba lihat kombinasinya berapa ini, 11. Oke, 1128. Oke, Stratos S5 ternyata dia kombinasinya 1128, 11 speed. RD nya menggunakan juga Shimano 105. Oke, Shimano 105. Oke, cukup premium. Ini sudah menjamin bahwa shifting
dari sepeda ini sudah akan sangat smooth dengan Shimano 105-nya. Oke, kemudian bannya dia menggunakan wheelsetnya Entity XL3 dengan sistem mestinya udah pakai bearing ini. Oke, putarannya kelihatan kalau dia sepertinya sudah menggunakan sistem bearing. Oke, Entity XL3 Squalby Lugano 2 dengan ukuran bannya adalah 28 inflated 728 985 sampai 115 psi standarnya si Lugano. Di sini dia punya jarak yang juga sangat mepet. Jadi kalau di-upgrade lagi ke ukuran ban yang lebih besar, saya yakin ini nggak akan muat. Karena di forknya di sini juga belakang dia udah nggak bisa muat lagi, sama dengan yang ada di depan. Dia udah nggak bisa masuk kalau kita pakai ukuran ban yang lebih besar. Jadi dia maksimal 728 aja. Ini tapi masih lebih besar daripada Helios, karena di Helios itu dia di sini cuma bisa ban 25C. Kalau 28C dia udah nggak masuk di sini, nggak muat. Oke, itu perangkat utama atau grup set dari Stratos S5 ini. Sekarang kita akan coba lihat perangkat lainnya yang juga unik, yaitu disc brake-nya. Oke, kita akan coba putar. Nah, ini adalah disc brake-nya. Disc brake yang dipakai dia menggunakan apa ini? High Road, TRP High Road, dengan sistem braking sistemnya itu masih menggunakan semi hidrolis. Jadi ininya kabelnya masih menggunakan kabel standar, tapi rumah remnya dia sudah menggunakan hidrolis. Jadi sudah lebih empuk untuk ngeremnya dan lebih pakem juga. Oke, nah ini yang tadi saya bilang QR-nya itu nggak bisa dilepas ke sana, tapi ada lubang di tengah-tengah forknya ini. Jadi ini agak susah untuk ngelepas QR-nya karena dia harus pakai kunci L. Jadi nggak seperti teknologi rim brake yang mana dia asnya di sini bebas aja, bisa dibuka dan dilepas kapan aja. Tapi kalau disc brake berarti dia kalau mau ngelepas ini harus pakai kunci L. Oke, kita lihat disc brake yang belakang. Ini Shimano 105. Kombinasi gearnya ini pasti 3450 standar. Oke, nah ini juga di belakang dia pakai merek High Road TRP yang juga menggunakan sistem semi hidrolis. Jadi rumah remnya hidrolis, tapi penariknya masih menggunakan kabel rem yang biasanya. Oke, nah kita akan coba sekarang pasangkan kembali. Nah, itu tadi kira-kira adalah review saya untuk Polygon Stratos S5 disc brake yang terbaru. Dia ukurannya L dan sangat keren ya. Ternyata kombinasi warnanya ini sangat keren, kelihatan mahal sepedanya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Barangkali ini bisa menambah informasi dan referensi teman-teman yang mencari Stratos S5 disc. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai review Stratos S5 disc 2021 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.